when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke, sebelum masuk ke dalam video, kami seluruh kru dari Mandiri Channel ingin mengingatkan bahwa konten ini mengandung unsur kekerasan. Mohon untuk tidak ditiru. Alasan video ini dibuat hanya mengangkat kisah yang pernah terjadi di masa lalu, agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Mohon untuk lebih bijak lagi dalam menyaksikannya. Ambil segi positifnya dan buang sisi negatifnya. Stop tawuran pelajar Indonesia, jayalah pelajar Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandiri Channel, channelnya orang-orang mandiri Bogor. Oke, sebelum masuk ke dalam video, gue mau ngerekomendasiin ada tempat atau kedai buat ngopi. Namanya ini kedai Potato. Letaknya ada di Bogor Baru. Ya, Bogor Baru deket ya mau masuk ke Taman BBT ya. Ini tempatnya recommended banget, terus harganya ya relatif murah lah. Oke, langsung aja masuk ke dalam video. Di video kali ini kita lagi sama siapa Bang? Bisa langsung disebutin mungkin namanya? Nama gua Anggi Anugrah, dipanggil Anggi. Lulusan AUD, basis Jambu. Basis Jambu. Tahun berapa Bang? 2014-15. 2014-2015. Oke. Gini Bang. Awal ketertarikan Abang buat masuk AUD tuh kenapa sih Bang gitu? Dari awalnya? Awal dari teman sama kakak kelas. Ya mungkin dari teman ngajak masuk AUD. Katanya anak-anak AUD pada solid lah. Pada solid gitu ya. Akhirnya ya di situ masuk AUD. Akhirnya masuk AUD itu ya. Masuk AUD. Oke, masuk Itu tuh AUD. temennya dari temen SMP apa temen rumah Bang Anggi nih? Kalau boleh tahu. Di SMP. Temen SMP Bang Anggi. Oh, Yang teman SMP. seperjuangan Ya, lah. teman seperjuangan berarti ya. Pengen badan terusin lagi. Oke Bang, masuk ke dalam tadi kan udah masuk nih ya ke AUD misalnya karena ikut ajakan dari teman-teman ya. 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 Oke. Waktu pas masuk AUD ini ada gak Bang nih tataran-tatarannya? Mungkin di mana gitu? Tataran sih ada dari tataran dari alumni. Nah, Dia janjian di jam 2. jam Oh, 2. Tataran Oh, di jam 2 ya. Itu tuh udah pakai seragam biru. Masih pakai seragam biru atau udah seragam apa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Masih di MOS itu deh. Masih di MOS. Kalau di MOS berarti masih biru. Masih biru. Oh, putih biru. Itu tragedi di Jambu mungkin ya. Jam 2. Di Jambu. Bentrokannya sama Sama anak-anak SBM. yang naik BM di halte mungkin ya? Iya, di Di halte. Oke, itu gimana Bang cerita awalnya? Awal gua pas calon-calonan AUD, pas janjian di Jambu 2, gua sama kembaran gua ya. Ya. Gua tuh udah masuk ke AUD, cuman anak-anak AUD itu dia nggak percaya gua masuk anak AUD gua. Disangkanya anak SBM gua. Disangkanya anak SBM. SBM. Nah setelah gua datang ke Jambu 2 karena gua mau ikutan calonan AUD, pas gua nyampe Jambu 2 ternyata gua malah digulung di situ sama anak berak. Lah, kok Ya, maksudnya gimana nih awalnya? awal dari alumni dia telepon ada janjian di Jambu 2. Nah gua sama kakak gua, kembaran gua sama temen gua datang. Ternyata setelah gua nyampe Jambu 2, taunya di situ gua malah digulung. Nah dari situlah pas gua digulung, nah anak-anak berak bilang sangkanya gua masuk di SBM. Disangkanya dimasuk di SBM. Oh, jadi udah ada isu duluan. Udah ada isu duluan, mungkin ada desas-desus, Jadi tuh. salah paham. Jadi salah paham ya. Tapi itu gimana tuh Bang? Apa mungkin kena apa? Nah apa gua di situ sama gua masih ingat banget sama anak naskal, gua di situ gua dikalungin sama CR gua. Dikalungin? Kalungin sama CR gua. Buset. Nah, di situ gua
kata gue bilang, nah, gue basis apa, gue calon out, gue bilang gitu. Tapi dia nggak percaya kalau gue calon out. Katanya banyak yang bilang gue di anak-anak SBM, gue bilang. Oke. Mungkin karena di kampungan gue banyak SBM. Oh, lebih dominannya di SBM. Ya, di kampungan gue di situ. Nah, setelah gue ditolongin, kembaran gue nggak terima dong gitu. Dan setelah kakak gue bilang, ini gue calon out. Nah, situ kebetulan ada temen gue juga, teman lama yang nolongin gue. Sempet pas setelah gue mau ditarik cair itu, untungnya gue ditarik duluan, akhirnya nggak kena gue. Oh, jadi nggak kena ya, jangan meleset lah ya. Nah, setelah itu kata temen gue, udah lu cabut aja daripada lu di sini kenapa-napa, mending cabut aja. Ya setelah itu kan gue langsung cabut ke bawah. Setelah cabut malah dibabrekin di situ sama anak berak gue. Nah, anak berak itu nimpahin gue sama kembaran gue. Nimpahin pakai barang. Dia ada ya semacam pedang lah, CR gitu. Nah, gue lari turun ke bawah. Ternyata pas gua turun situ, di situ banyak SBM. Dia udah lumayan agak bentrok juga kan ya. Agak bentrok situ. Dia bilang pas gua turun seakannya gua ngeributin, padahal gua itu lari dikejar-kejar sama anak berak. Di situ kebetulan ada angkot. Nah, gua mau lolos, kembaran gua tuh masuk ke angkot. Nah, setelah gua lolos, gua mikir kembaran gua itu ketangkep sama anak-anak berak. Anak-anak berak juga. Ya, disangka gua cabut, gua ke kampungan gua ngambil barang. Gua tadi mau balik lagi karena pas itu kakak gua masih di Jambu. Yang kira tuh ditangkep kan ya. Nah, setelah itu di Jambu itu kakak gue ternyata jemput di dalam mobil, di mobil angkot itu. Nah, setelah kakak gue di dalam mobil itu, awalnya tuh kakak gue disuruh turun sama supir angkot karena takut angkotnya itu diamuk ya, kena sasaran lah. Mungkin di situ kakak gue bilang nyebutin om gue. Itu mungkin karena om gue terkenal, ada agak ngaruh juga, kenal di Jambu. Akhirnya sama supir angkot dibantu kembaran gua. Ya udah deh, gua tabrak-tabrakin aja nih anak berak itu. Akhirnya sama anak supir angkot itu kakak kembaran gua dibawa ditabrak-tabrakin itu ya. Iya. Nah, gua nggak tahu kalau kakak gua kira tuh nggak lolos. Makanya gua balik lagi ya. Gua ngambil barang. Tadinya gue mau ngeributin, cuma setelah gue nyampe sebelum Jambu, ditelepon lah sama kembaran gue, disamper. Nggak lama kembaran gue telepon gue, dia udah nggak usah kejambuin, Angga udah lolos, Angga di Kosgoro. Akhirnya gue balik badan putar kanan. Ya, gitulah. Ya udahlah, daripada kembaran gue kenapa-napa, ya udahlah gue sama kembaran gue cabut aja berarti ya. Oke. Dari situ Bang Anggi kan sempat dibantai dulu nih sama berak nih. Terus kan Bang Angga jadinya kemasuk mana tuh? Sempat kecewa. Dia kan udah daftar juga ya KAUT itu, sempat ya kecewa aja lah sama anak berak. Nah, dia awalnya mau masuk SBM, mungkin di SBM nggak masuk, ya dia jadi ke TD. Bang Angga ke TD. Ke TD. STM-nya itu di Semeanya. Di Semeanya. Nah, terus dari Bang Anggi sendiri kenapa tuh masih nerusin ke AUT tuh? Padahal Bang Anggi sempat dibantai nih. Nah, awal tuh sempat mau masuk TD juga. Oh, Bang Anggi tadinya mau masuk TD juga. Ya, terus cuma karena orang tua yang nggak diizinin. Nggak diizinin itu deh. Mungkin karena kata orang tua kalau misalkan satu sekolah nggak akan bener lah. Kalau satu sekolah nggak bakal bener. Ya benar, jadi nyari sekolah tuh yang dekat aja. Yang dekat. Iya sih, dekatnya dari Pajajaran ya. Dekat. Jadi bokap tuh sama orang tua gua tuh nggak tahu kalau PGRI 2 tuh sekolahan STM. Belum tahu itu. Belum tahu. Makanya gua ya udahlah, masuklah SB. Gua masuk berak, gua masuk AUT. Gua daftar situ. Gua didaftarin sama alumni juga, masih Jambu juga dia. Masih Jambu juga. Oke. Lanjut daripada itu Bang, beres pendaftaran ya.
Ada gak nih bentrokan atau tragedi yang abang ingat waktu pas masuk di kelas satunya udah pakai putih abu mungkin ya? Ya, Nah, pas di Putih Abu, pas di Jambu, pas di hari Jumat. pas hari Jumat. Ya. Oh ya, emang tradisi di situ hari Jumat terus ya. Jumat, karena kan di hari Jumat itu dia satu sekolah kumpul semua. Iya, satu Ya. sekolah kumpul semua. Itu SBM kayak Yatek, Medut, Bastap, sama Seka itu ngumpul semua di Jambu ya. Ah, Karena itu kan pusatnya ya. ya. Nah, di situ awal tuh gua lagi mau berangkat sekolah, lagi turun dari Pandawa. Kebetulan situ ada temen gua yang nongkrong, gua dipanggil, katanya disuruh ya nongkrong dulu Gi. SBM rame nih. Ya. Nah, situ gua nongkrong dulu. Itu anak-anak SBM dari Pangkalan BC sampai lampu merah jam 2 itu Penuh mungkin ya. rame banget Rame itu. banget yang jajan. Itu gua sekitar 9 orangan lah, 9 orang. 9 orang. Dijabanin tapi. Ya di situ ya mau nggak mau lah Nggak ya. mau berarti ya tuntutan ya. Akhirnya situ terjadilah keributan. Jadi Nah, gua ribut situ maju. Nah gua cuma pakai mistar gua. Kemistar ya. Mistar gua timpa-timpa sama anak SBM. Ternyata pas gua maju-maju, pas gua ngeliat ke belakang tuh ternyata teman-teman gua udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada di situ. Gua di situ kepala nggak tuh Kepala gua nih. nih. Lanjut aja bener. Ya, disitulah gua kena bacok kepala gua. Oh sempat kena itu. Kena juga gua. Di situ pas gua kena, nah itu kan ada Ya. masih nontonin lah. Karena kan di Jambu sebelum ada korban baru turun. Iya. Nah, situ gua kejadian gua kebacok. Nah, nggak ada korban karena gua korban. Di anak-anak SBM juga ada korban. Nah, baru nembakin beceng. Ya. Akhirnya gua bubar kan situ. Gua lari mau jalur ke atas, ternyata ada angkot yang turun. Nah, gua situ ketabrak sama angkot. Oh jadi udah kena ditabrak pula ya? Ya, gua ketabrak sama angkot. Gua ditabrak sama angkot. Situ gua jatuh. Ah, Nah, gua kira tuh ya gua dikejar sama tapi gua nggak tahu itu ngejar gua sampai dipeluk digituin. Nah pas gua dipeluk gitu, nah gua kira anak SBM ya, yang angkat gua main tangan di situ. tangan. Tangan Sempat situ. kelawar ya, bela diri. Lawan, ya. Pas gua lihat, gua kira anak sekolah kan ya, anak SBM. Akhirnya gua di situ lolos, cuman yang satu lagi nangkap gua lagi. Akhirnya gua dibekap itu sama 3 lah. Oh, Dibekap. 30. Nggak tahu kebetulan di situ ada wartawan. Ya. Akhirnya gue ditanya-tanya sama wartawan. Kebetulan wartawan juga bilang, gue ditanya, kamu dipukulin nggak sama? Ya gue bilang enggak, karena gue di situ kan diancam juga sama. Gue bilang enggak, di situ gue bilang sama wartawan awal kejadian ribut gimana ya, gue jelasin aja awal kejadian ribut. Setelah dari wartawan datang lagi wartawan nanya-nanya. Disitulah gue sampai gue darah banyak kan ya. Oh, Gue didiemin tuh. Gue bilang, kata gue, Pak, gue jahit dulu Pak kepala gue. Kata udah biarin, biar lu mati aja di sini. Kata dia bilang gitu kan ya. Lama kata gue bilang, oh ya udah kata gue kan ya. Nah lama gue telepon abang-abangan gue, alumni juga dia. juga datang. Gue telepon di situ, gue bilang, bang gue kebacok bang. Nah, terus gue kena juga nih. Oh ya udah siap, bentar gue meluncur Ki. Udah bang, nggak tunggu bang, jangan lama bang, karena darah gua ngocor mulu. Oh itu udah ngocor terus itu. Ngocor mulu, nggak lama situ gua nungguin, terus datanglah satgas out gua kan ya. Ya. Gua karena mungkin nggak di situ nggak pakai bed kan ya, Nah, bed out. Disangkanya gua anak mana, ngaku-ngaku lah. Disangkanya gua ngaku-ngaku anak sekolah mana gitu kan ya. Nah gua bilang gua sekolah di out pak, kata gua. Dia nanya, kamu kenal gak satgasnya? Ya kenal lah kata gue sebutin namanya. ya. Setelah itu sambil nungguin abang-abangan gue.
Nah setelah itu datang abang-abang gua ngobrol lah sama akhirnya gua dibebasin sama dibawalah gua ke rumah sakit. Di situ gua dijahit dulu kepala gua. Itu berapa jahitan tuh? Kalau di situ gua nggak tahu berapa jahitan. Ah. Nah nggak lama beres dijahit, gua dibawalah sama abang-abang gua nongkrong dulu. Ya. Kita minum-minum lah Ah. gitu. Nah setelah gua pulang ke rumah, ya namanya orang tua pasti Ya. nanya kan ya, Ah. itu kepala kenapa? Ah. Gua bilang kepala kena batu bocor pas lagi olahraga. Iya. Mungkin orang tua juga tahu, Hmm. gua kan dari dulu emang sering tawuran. Ya. Kamu tawuran lagi ya? Enggak, gua bilang gitu. Ini kena batu, teman jahil kata gua. Nah setelah itu tuh di maghrib itu ada berita Muncul gitu. berita di TV One. Langsung tayang itu kita jadi tayang. Nah setelah itu kan adik gua tuh yang cewek itu nonton ada berita itu lagi ngumpul keluarga gua semua di ruang tamu sambil nonton berita. Pas adik gua nyalain TV muncullah muka gua Muncul itu. cuman nama gua dimatiin lagi. Oh, dimatiin langsung dimatiin. Kata adik gua bilang itu si Anggi. Ah. Kata gua bilang ke adik gua jangan berisik, udah diem aja. Ini bilangin nih sama si ayah bilang gitu kan ya, udah diem. Akhirnya bokap gua bilang itu siapa itu berita. Udah nyalain lagi. Untungnya berita kan dia langsung ganti lagi ya cepet ya. Ganti lagi, cuman berita yang lain. Berita yang lain. Nah nggak lama tuh besok kemudian tuh nyokap gua tuh punya nyokap nonton berita. Yang berita. Berita yang gua yang disiarin. Disitulah bilang nelpon ke nyokap gua. Tony itu siapa itu yang di berita itu si Anggi bukan yang kepalanya berdarah yang dibacokin. Emang iya karena kan nyokap gua nggak tahu. Taunya dari orang tua yang di Tajur. Akhirnya gue dimarahin, ketahuan juga di situ. Ketahuan juga ya berarti ya. Ketahuan juga. Iya, ujung-ujungnya ketahuan juga. Di situ gue diomelin ya sama bokap. Di situ akhirnya gue disuruh pindah sekolah. Oh, disuruh pindah tuh. Awal tuh gue disuruh pindah masuk pesantren, cuman gue nggak mau. Nah akhirnya gue bikin perjanjian sama orang tua. Sekali lagi gue ketahuan gue ribut, gue dipindahin ke pesantren gue. Karena emang nyokap bokap gue tahunya tuh dari SD sampai SMP gue emang sering tawuran. Sering ribut lah ya. Tahu lah gitu nyokap bokap mah. Akhirnya ya udahlah gue bikin perjanjian, makanya gue di situ jarang ikut tawuran juga, ya sekolah lancar aja lah gue situ. Ya paling gitu aja sih. Awalnya itu ya. Itu kan kejadian waktu kelas 1 nih bang. Nah pas Bang Anggi udah masuk ke kelas 2 nih, ada nggak kejadian lagi kayak mungkin kayak bentrok sama kembaran Bang Anggi nih, kan Bang Anggi kembar nih, Bang Angga sama Bang Anggi. Pernah nggak sih kayak Bang Anggi sama Bang Angga ketemu satu jalur gitu sampai bentrok? Pernah sih ketemu, cuman nggak sampai bentrok. Oh nggak sampai bentrok. Iya cuman ditahan aja sama Angga, gue nahan juga sama anak-anak. Oh Bang Angga nahan TD, Bang Anggi nahan out nih. Oh jadi pas gua jalur ke out ke Parung gua. Oh pas jalur ke Parung karena kan dia ngelewatin anak sekolahan TD gitu. Oh, iya. Paling itu basis Parung doang. Tapi kalau misalkan basis yang lain, kalau nggak ada gua pasti bentrok ya, pasti bentrok ya. Bentrok. Mungkin karena ngehargain Bang Anggi anak out, Bang Angga anak TD saling nahan lah ya, saling hargain anak kakak. Tapi itu pernah gak ada kejadian itu kan antara TD sama out nih ya, beda sekolah gitu ya, pernah gak dianggap wah lu di sini gitu? Pernah anak-anak out teman-teman gua pada nggak tahu kan gua kembar kan ya. Nah disangkanya gua di nongkrong di TD tuh sangkanya gua pindah ke TD tuh sama anak out. Gua sampai itu si Anggi ngapain tuh nongkrong di sekolahan TD, kata anak out kan ya. Nah setelah itu kata anak out tuh dia kompak, udah gebukin aja tuh dia kalau ketemu mah. Nah nggak lama tuh pas dia nyampe sekolah out, kok si Anggi udah ada di sekolahan. Udah ada di sekolahan, bingung ya berarti bingung. Tadi kan pas gua lewat naik bis ngeliat si Angga lagi nongkrong di TD, sakanya gua kan ya. Itu dia belum tahu gua kembar kan ya. Nah nggak lama dia nyamperin gua tuh.
anak-anak out tuh nanya ke gua, lu tadi bukannya di tadi lu nongkrong, kok lu cepet banget udah nyampe out lagi, padahal kan gua duluan. Pas gua tuh di bis itu gua manggil-manggil lu juga sampai lu enggak ngehiroin gua gitu, malah ngediemin gua gitu, karena kan Angga juga nggak tahu kan, Tahu ya. ini siapa sih gitu kan ya. Nggak lama di situ nyampe pas sekolahan ketemu sama gua, dia nanya lu bukannya tadi kata gua nggak tahu kan ya, namanya bingung juga gua situ, kata gua di TD siapa kata. Nah kebetulan gua inget juga apa si Angga ya, ketemu si Angga itu. Akhirnya dia nanya, oh lu punya kembaran? Iya gitu, kakak gua di TD. Nah gua situ bilang ceritain aja, gua kira lu pindah ke TD. Disangkanya pengkhianat mungkin ya, sempat ya. gitu. Kata gua itu mah kakak gua bang, kata gua tuh. Oh gua kira tuh lu pindah ke TD di situ. Ya udahlah gua situ gua langsung sama kakak gua bilang, ya jangan bentrok lah, itu abang gua, kata gua. Paling itu aja. Berarti itu awal mula pas saling nahan tuh karena udah tahu nih. Iya. Ya. Oke, di kelas 2 ada lagi gak nih bentrokan-bentrokan yang terjadi mungkin? Ada sih, pas gua lagi nganterin temen gua, kan kebetulan temen gua anak out, rumahnya di Teplan. Di Teplan. Ya, gua nganterin lah naik motor kan Ya. Kebetulan tuh pas gua nganterin temen gua, itu kan lewat sekolah Mebut. Mebut, berarti kan rival ya ini ya. Gua ngelewatin awal tuh belum pada bubar anak-anak Mebut. Oh, belum pada bubar. Pas gua nganter, udah nyampe Teplan, pas gua cabut mau balik, soalnya anak-anak Mebut pada bubar. Nah pas bubar gua disitulah digulung lah. Digulung ya, dibunderin. Karena kan di jalur Teplan itu kan dia macet ya, Ya, macet. agak macet kan ya. Karena gue juga pakai out di situ, bed out gue gede banget kan ya. Ngejeblak lah ya gitu. Dan dia juga anak Teplan karena kenal sama gue juga, itu si Anggi. Anggi out itu akhirnya gue digulung situ, gue sempet digebukin juga di situ sama anak-anak Mebut Teplan. Gue digebukin, gue bilang, kata gue, lu jangan cukup lah nanya keroyokan, kata gue, ribut aja di depan, kata gue. Akhirnya kata gue, bacot lu, ya anjing Mebut tai lu, kata gue tuh, beraninya keroyokan, kata gue. Nah gue dendam dong karena gue digebukin ya. Nah gue bilang ya udah malam kita janjian aja bro, kata gue bilang gitu. Ya udah lokasinya tepatin aja, kata dia. Akhirnya gue ya udah ribut aja di Jambu 2, kata gue tuh. Nah akhirnya gue janjian tuh malam, pas setelah gue sorenya gue digebukin, malamnya gue janjian. Tapi jadi itu bentrokan. Jadi gue bilang, kata gue cukup berdua aja, kata gue tuh. Gue sama anak Teplan juga. Oh, anak Teplan juga. Sama temen gue itu yang tadi nganterin itu ya. Ya itu pacar gue kan dia. Nah pas itu malamnya janjian di jembatan Satu Duit di depan Boeing. Oh di depan Boeingnya itu ya. Gue bilang kata anak-anak Mebut, ya udah lu bawain aja anak beraknya yang banyak, nggak perlu, kata gue cuma cukup berdua aja. Kebetulan tuh anak-anak Mebut tuh dia lagi bawa tamu. Oh jadi rame berarti ya? Lagi ke bawa anak-anak Parung. Wah lumayan. Nah di situ gue ngeributin, gue cuma berdua doang. Temen gue. Nah situ anak-anak Mebut Parung, jadi dia tuh tamu doang yang ngejabanin gue. Tamu yang tuan rumahnya tuh nggak berani ngeributin. Oh nggak berani ngeributin? Iya situ gue ngeributin, taunya pas gua ngebentrokin, awal tuh gua bawa gear sama CR gua taruh di perut di sini ya, ditutupin. Awal gua pakai gear dulu. Awalnya pakai gear, oke. Gear gua gelar aja kan ya. Kata gua pasti ini ditangkap gear gua kan ya. Bener ditarik, gear gua ditangkap, ditarik, gua lepas dong gear gua. Pas gua lepas, gua ambil CR gua situ. Nah, gua bacokin situ kan ya, gua bacokin. Akhirnya anak Mebut Parung itu mental sama gua. Sampai dia jatuh, pas sama gua bacokin, gua cuma 3 kali doang. Karena gua takut anak Mebut nuntut ke gua, karena kan kenal gua. Kasih tanda lah ya. Ngasih tanda aja ya. Mental anak Mebut itu, kata gua, ya anjing gua cuma berdua nih, kata gua tuh. Lu segitu rame juga, lu nggak ada apa-apanya, kata gua kan ya. Nah setelah udah mental, nah besoknya tuh dia ngajak janjian lagi. Dendam berarti ini. Bahasa anak saya gumpal ya. Akhirnya janjian di halte. Di halte. Di haltenya itu dia benar-benar
semua SBM dari Albes berarti ya. Albesnya, Sakai, Yatek, Nebut, sama Bastar itu Hadir di situ. hadir semua. Gua cuma anak-anak out sekitar 15 orang lah. 15 orang. Ya, pas janjian malam. Tapi itu nggak ada aliansinya, outnya doang. outnya doang. Oh, itu. outnya doang, Ya, murni out ya. murni out diributin situ. Gua sama temen gua situ ada si Onet sama si Lutung juga kebetulan lagi namu juga anak Cibinong lah dia masih Cibinong. Nah situlah kebetulan ribut lah di situ langsung dibalikin. Akhirnya anak-anak SBM mental juga. Mental juga itu ya, Iya. bentar lagi. Nah nggak lama di seminggu kemudian dia ngajakin janjian lagi. Nah di situ gua bawa kembaran gua Bawa kembaran. si Angga. Nah awal tuh gue bilang nggak usah ikutan dulu, kata gue bilang gitu. Nah udah tontonin dulu aja. Gua, Roop sama si Raji sama Onet itu yang ngeributin dulu. Angga masih nontonin. Di situ juga ada alumni juga yang nonton. Oh, ada alumninya. Ada juga alumni yang nonton. Di situ gua ngeributin. Gua sempet ke Selewa juga situ ya. Oh. Jatuh. Pas gua jatuh, kembaran gua ngeliat kan ya, dia maju langsung ke kembaran gua. Nah sama kembaran gua tuh orangnya langsung dipeluk, ditangkap Ah, sama si Angga itu, anak-anak Nebut. ya. Soalnya pas yang ditangkap anak Nebut tuh ternyata tuh teman SMP-nya dulu. Oh, temen SMA-nya berarti diselamatkan mungkin apa gimana? Enggak di apa yang anak Nebut tuh ditampolin semua sama Oh, Angga. ditampulin tuh nggak? Ya, Disikat ya? disikat semua. Akhirnya anak Nebut bilang ya nggak murni lu, nggak murni. Padahal gue cuma sedikitan Iya. sama anak-anak aku tuh sekitar lah 7 orang lah gua. 2 orang. Paling di situ doang sih. Di situ doang. Oh, itu kejadian malam. Itu malam. Baju bebasan ya berarti ya Bang Angga Bebasan, ikut ya. Ah. Oke Bang, itu kan tadi di kelas 2 ya. Oke, berarti lanjut naik ke kelas 3 nih ya Bang ya. Anggaplah mau final nih ya, mau penutupan. Finally, Kan kelas iya, tiga. finally. Jadi kan di kelas 3 ini ya waktunya agak sempit lah, nggak kayak tahun-tahun kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 2, kelas 1 kayak gitu kan. Oke Bang, ada cerita yang berkesan nggak nih di kelas 3 ini sebelum penutupan sekolah? Kalau di kelas 3 sih jarang sih ribut karena kan kita udah kelas 3 ya. Udah fokus mungkin ya, Iya. udah fokus. Mungkin ya ribut-ribut tuh di kelas 1 kelas 2. Di kelas 1, kelas 2. Ya, kalau di kelas 3 mungkin itu bagian ada kelas kita ya. Oh, jadi iya, jadi natar balik mungkin Iya, ya. gitulah. Waktu ini Bang kelas 3 kan ada kalau di Bogor nih rata-rata kalau kelulusan kan suka keluar kota nih. Mm-mm. Ke setahu gua ke Pelabuhan atau ke Jogja atau kayak kelulusan gitu tuh. Menjalanin ya. Ada nggak sih momen-momen pas kelulusan Bang Anggi nih Pas yang nggak bisa dilupain? ya, pas kelulusan sih pas di kelas 2 sih kelulusan sih. Kalau di kelas 3 kelulusan nggak bentrok. Oh, Bang Anggi waktu kelas 2 ikut kelulusan Ikut anak berarti. kelas. Iya. Oh, gitu. itu di mana tuh kejadiannya? Itu kejadian di Cilengsi. Cilengsi. Iya, kejadian Cilengsi, masih Cilengsi. Cilengsi. Di situ di Cilengsi itu gua cuma ngambilin kayak ini apa warisan ya. Oh, Ngambil warisan. warisan aja gitu. Cuma bentrok juga gitu. Bentroknya sama SBM Sama juga. SBM juga. BM mungkin banyak di sana. Ya, pas gua coret-coret ikut coret kelas 3, taunya gua pas cabut tuh gua dipantek sama anak SBM. Di situ gua kira mungkin di berak juga rame banget ya. Di berak itu rame, di anak SBM juga rame. Taunya SBM itu dia gabungan juga sama calo. Dia gabungan sama warga Oh, juga. sama gembelan lah. Iya. Ada gembelannya ya. Di situ gua sampai emang sih, tapi gua nggak ngeributin karena nggak kebagian gua. Karena di situ kan rame juga kan ya. Gua ngeliatin teman gua nontonin, ada teman gua lah si apa ya, anak basis parung dia. Dia orang kecil-kecil, dia sampai minjem barang nggak dikasih sama kakak kelas, mungkin nggak dipercaya. Kakak kelas mental, temen gue itu sampai dibacokin sampai justru kesolokan dia, justru kesolokan. Soalnya di solokan itu ada barang juga, dapat barang dia semacam CR dia. Akhirnya dia ngeributin sendiri dia. Mental tuh anak Mental mungkin di situ juga ada korban juga anak-anak SBM. Nah setelah itu dia sebagian tuh jebol lolos. Ya. Nah sebagian juga nggak lolos. Nggak lolos. Nah itu yang sebagian nggak lolos itu gua, anak-anak yang lain juga. Karena di situ warga rame juga. Rame ya. Rame juga sampai gua pas lari ke kiri, taunya situ
warga yang ngikut ke SBM. Nah di situ gue ditangkap, temen gue lolos, temen gue digebukin sama warga. Oh, sama warganya berarti bukan Warga. sama SBM ya. Akhirnya gue turun tuh ke bawah. Oh, Di situ kayak ada kayak sawah gitulah, sama kebun gitu. Ah. Gue nyumput di situ karena di warga yang di Cilengsi itu ada yang korban. Nah jadi di Cilengsi itu korbannya banyak. Jadi nunggu out kalau lewat jangan sampai yang sebagian tuh lolos. iya. Nah di situ gua nyumput di kebun sampai gua nggak bisa balik, Oh. sampai karena di mau lewat sana nggak bisa, lewat sini nggak bisa. Jadi Iya, udah gua kepres. kepres sama Kepres. warga. Di situ sampai ada yang nangis juga kan ya. Oh, Kakak iya. kelas gua sampai nangis, kata gua. Oh sampai nangis, sampai nggak bisa pulang karena takut kan ya. Pas gua bilang kata gua ke temen gua, ini gimana kita balik nih. Ya udah gimana lagi Ki, mungkin kita nunggu kayak nunggu sikon dulu. Adem ya, biar adem dulu. Ternyata nggak adem-adem nih, ada warga. Jadi dia di sawah tuh ada satu rumah. Oh. Gua nyumput di satu rumah karena anak-anak gua banyak, rame banget. Gua di situ diam kan ya. Kata warga yang satu rumah itu bilang, udah satu-satunya kamu mau pulang, kamu harus telepon polisi biar dikawal, biar pulang, biar nggak kenapa-napa. Soalnya warga itu udah rame banget, udah benar-benar kompak. Kalau kelihatan anak out pasti dibantai. Iya. Akhirnya di situ ya satu-satunya anak-anak manggil polisi. Manggil polisi. Ya manggil polisi biar dikawal bisa pulang. Ternyata pas dikawal sama polisi itu, gua kira tuh di situ dibawa langsung ke Bogor. Taunya dibawa ke Polsek. Wah, kayaknya sama aja menyerahkan diri ya. Ya di situ. Ternyata dibawa ke Polsek. Di situ gua pas dimasukin ke mobil, taunya di mobil tuh sama polisi. Polisi karena kata polisi sampah masyarakat. Anjing lu mau ganggu gua tidur aja lu. Ngapain lu dari Bogor jauh-jauh ke sini, kata dia Iya. gitu. Akhirnya dibawa ke yang di Cilengsi dulu, yang Polsek di Cilengsi. Nah dari Polsek Cilengsi laporan ke polisi yang di Pemda. Di Pemda. Ya biar dibawa dari Cilengsi ke Oh, Pemda. Soalnya pas sudah polisi yang Pemda nyampe, dibawa sama polisi Pemda, akhirnya ternyata sama polisi Pemda, gua sampai dimandiin dari malam sampai pagi. Di situ nggak boleh ada yang tidur, Nggak boleh yang tidur. nggak boleh ada yang tidur. Dan posisi situ kan gua lapar juga kan ya. Nah gua dikasih makanan satu bungkus kayak cemilan kue gitu ya. Gimana caranya kebagian semua, sama botol aqua yang kecil tuh yang gopean. Ya. Itu kan teman-teman gua banyak banget ya. Gimana caranya ini kebagian semua? Buset. Itu satu, berarti ya satu untuk semua itu ya. Itu semua itu. Oh, luar biasa. Disitulah kalau nggak kebagian, mungkin kita digetokin pakai dodol. Oh, pakai dodol ya. Ya pakai dodol. Makanya perjanjian, makanya gua itu sama teman-teman gua cuman minum air aqua yang kopian itu cuman sedikit-sedikit supaya kebagian semua. Ya paling kenangan-kenangan di situ aja. Kenangan-kenangan di situ ya. Oke Bang Anggi, lulus ada gak nih kejadian lagi nih pas di penutupan sekolah mungkin? Biasanya kan kalau kelulusan itu, kalau mungkin saya semea ya, itu kan biasanya suka ngalamin yang namanya coret-coret kayak gitu ya. Apa pas lagi coret-coret ngejalanin juga, ngejadiin gitu? Kalau coret-coret sih berjalan, cuman nggak bentrok kita. Oh nggak bentrok? Nggak bentrok. Oh berarti di kelas 3 sampai kelulusan itu udah nggak ada kejadian? Nggak gitu ya? kejadian, cuma coret-coret aja. Coret-coret aja ya. Oke Bang, beres tadi abang tadi udah kelas masuk out, penataran, kelas 1, kelas 2, sampai ke kelas 3 nggak ada yang jalan ya. Beres ke coret-coret. Oke Bang, ada pesan-pesan nggak nih Bang nih untuk adik kelas yang sekarang lagi menempuh pendidikan di tahun-tahun ini? Ya karena juga kan kemarin juga kan kita sempat viral nih Bang, yang ada di YouTube
kejadian lagi Iya, mungkin ya kejadian tragedi lagi. nih, sampai 5 hari nih. Mungkin pesan-pesan dari Bang Anggi bisa buat stop lah tawuran buat adik kelas kita yang ada sekarang. Nah, Paling buat adik-adik kelas pesan dari alumni tetaplah buat tawuran lah gitu. iya, stop ya. Tetaplah karena nyesal juga ya belakangan gitu ngapain sih sebenarnya tawuran juga gitu. Iya, Kasihan juga orang tua Kasihan gitu orang kan ya. Yang repot-repot juga kan kalau kita kenapa-napa orang tua juga. Orang tua juga yang susah ya, benar sekali. Paling di situ aja lah untuk tetap tawuran lah gitu. Stop tawuran belajar ya bang ya. Harumin nama sekolah lu tuh lihat prestasi men ya, jangan hal negatif. Mungkin nanti juga bakal ada part 2 ya bareng kembaran Bang Anggi ya Bang Angga ya. Bisa nih, insya Allah kita usahain ya. Oke. Yang penting jangan lupa di subscribe. Di subscribe dulu nih ya Mandiri Channel, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, jangan lupa tinggalin like sama komennya. Oke Bang Anggi, ada nama Instagramnya mungkin? Ada Anggi RH. Oke, Anggi ANGRH. Anggi ANGHR. Oh iya Di siap. Anugerah ya nanti kita taruh di bawah video ini. Buat kalian juga yang mau di podcast deh, mungkin cewek-cewek Bogor atau siapa bisa hubungin yang ada di bawah ini ya. Siap. Oke. Sekian aja podcast yang kita lakukan. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.